Adanya syafaat di akhirat adalah suatu karunia Allah Ta'ala yang maha agung bagi hamba-hambanya. Setiap Muslim wajib mengimani adanya syafaat ini. Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada hamba-hamba pilihannya, dan syafaat terbesar adalah syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun masih banyak orang yang keliru memahami syafaat ini dan bahkan sebagian terjerumus pada praktek-praktek yang terlarang dikarenakan tidak memahami dengan benar tentang syafaat. Di sinilah pentingnya kita mengetahui lebih dalam tentang syafaat ini. Syafaat berasal dari kata asli syaf'u genap yang merupakan lawan kata dari al-witru, ganjil, iaitu menjadikan sesuatu yang ganjil tunggal menjadi genap, seperti menggenapkan satu menjadi dua, tiga menjadi empat dan sebagainya. Ini pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah syafaat berarti menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat bahaya yang akan mengenainya. Dengan kata lain, pemberi syafaat itu memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat atau menolak mudarat darinya. Pembagian syafaat. Pertama, syafaat yang bermanfaat dan ditetapkan oleh syariat kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Syafaat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Syafaat jenis inilah yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin di akhirat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira bahwa engkau adalah orang yang pertama akan menanyakan hal tersebut, karena aku melihat engkau memiliki semangat yang tinggi dalam mendapatkan hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah siapa saja yang mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan ikhlas dari lubuk hatinya atau dari jiwanya." Hadits riwayat Bukhari. Syafaat ini akan diterima bila telah terpenuhi syarat-syarat berikut. 1. Allah meridho orang yang memberi syafaat. 2. Allah meridho orang yang diberi syafaat. 3. Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Ketiga syarat ini tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Quran Surah An-Najm ayat 26. Juga firman Allah Ta'ala, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Sang Maha Pemurah telah beri izin kepadanya, dan dia telah meridhoi perkataannya. Quran Surah Toha ayat 109. Dan firman Allah Ta'ala. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Quran Surah Al-Anbiya ayat 28. Agar syafaat tersebut diterima, maka haruslah terpenuhi ketiga syarat di atas. Menurut para ulama, syafaat yang telah ditetapkan syariat ini terbagi menjadi dua jenis. 1. Syafaat umum. Dinamakan demikian karena Allah Ta'ala kelak akan mengizinkan hamba-hambanya yang soleh yang ia kehendaki untuk memberikan syafaat kepada orang lain yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Syafaat ini selain dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, juga dimiliki oleh para nabi yang lain, para syuhada, orang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah, dan lainnya. 2. Syafaat khusus. Yaitu syafaat yang hanya dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Yang terbesar adalah asy syafaatul uzma di padang mahsyar pada hari kiamat, di mana saat itu seluruh manusia dirundung kegundahan dan kesusahan menanti dimulainya keputusan Allah Ta'ala. Mereka pun mencari orang yang dapat menjadi syafi, penengah, antara mereka dan Allah. Mereka mendatangi Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan akhirnya Nabi Muhammad, namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Di antara syafaat khusus yang juga diberikan kepada Rasulullah SAW adalah syafaatnya kepada penghuni surga agar mereka dapat segera masuk surga. Ya, penghuni surga ketika melewati jembatan akan diberhentikan di tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Mereka saling membalas kezaliman yang terjadi di antara mereka saat di dunia, hingga setelah bersih dari dosa, mereka baru diizinkan masuk ke dalam surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat Nabi SAW. Kedua, syafaat yang batil yang tidak mendatangkan manfaat.
Inilah yang dipercaya oleh orang-orang musyrik, di mana mereka menganggap bahwa sesembahan dan Tuhan-Tuhan mereka dapat memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala telah membantah dalam firman-Nya. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 48. Pada mulanya, Tuhan-Tuhan orang musyrik itu orang-orang soleh dari kalangan kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, setan memberikan bisikan kepada kaumnya agar berkumpul di majelis-majelis tempat berkumpulnya orang-orang soleh itu dengan memasang berhala-berhala berupa gambar mereka. Seiring berjalannya waktu, berhala itu disembah dan diyakini bisa menolong dan memberi mereka syafaat di akhirat. Allah Ta'ala tidak ridho terhadap perbuatan syirik orang-orang musyrik tersebut, oleh karenanya tidak mungkin Allah akan mengizinkan syafaat untuk mereka. Ketergantungan orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka dengan menyembahnya dan mengatakan, mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surah Yunus ayat 18. Adalah ketergantungan batil yang justru membuat mereka semakin jauh dari Allah Ta'ala. Kesimpulannya, jika kita mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, maka kita harus memantaskan diri untuk mendapatkannya, memurnikan tauhid, menjauhkan diri dari segala bentuk syirik, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya.